Sejak kecil, aku tumbuh tanpa pernah mengenal hangatnya pelukan. Tanpa tahu bagaimana rasanya menjadi alasan seseorang tersenyum tulus. Halo ya. Om, Tante. Iya. Ini punya aku. Gimana tadi? Mana aku bagus, aku lu. Bagus dong, Ma. Coba Mama lihat. Coba lihat dong nilainya. Bagus kan? Nilai kamu sempurna banget sayang. Iya dong, kan anak Mama. Langsung aja ke parkiran. Oh iya Tante Zia, kita duluan ya. Oh Oke, iya sayang, boleh. Dadah, Zia. Dadah. Dulu Kak. Sayang, tapi papa kamu nggak bisa datang. Kamu nggak apa-apa kan? Ya, kan ini hari kelulusan aku. Coba Mama lihat Nara. Keluarganya harmonis sama papanya, sama mamanya. Sedangkan aku, papa tuh nggak pernah bangga sama aku. Kenapa sih, Ma? Sayang, kamu tuh nggak ngerti. Papa kamu tuh sibuk kerja. Dia tuh cuma pengen yang terbaik buat kamu. Ya. Tapi Ma, papa tuh emang gak sayang sama aku. Dia tuh lebih pilih kerjaan sama Arya. Mari ya sayang. Ya udah. Menancap semakin dalam seiring waktu. Betulnya lu dari jurusan mana? Gue lihat ya bukan dari jurusan gue. Komunikasi. Kalau Kalau gue sendiri dari jurusan desain. Tapi komunikasi kok ngegambar sih? hobi, terus ya nyari suasana tenang aja. Terus kalau lo sendiri ngapain di sini? Biasa. Gue di sini nyari spot foto aja buat tugas. Kamu suka foto-foto air? Iya. Kenapa suka air? Karena ya air itu jujur. Air itu gak bisa memilih apa yang mau dia pantulin. Bahkan apa yang gak sengaja pun dipantulin, biasanya kita sengaja buat sembunyiin. Tapi kalau dipikir-pikir, lu sama gue itu suka tempat yang bikin hati tenang gitu ya? Ya, karena sejatinya manusia kan ingin kehidupan yang tenang, bukan?
Zia, Papa lihat kamu main terus sama teman kamu. Ingat dong, kamu itu udah kuliah, udah semester 3. Bukan waktunya kamu main-main lagi. Papa sama Mama itu gak cuma ngurusin kamu doang. Kamu tahu, Papa sama Mama itu capek ngeliatin kamu. Iya tuh adik kamu, Arya. Nilai dia bagus-bagus. Papa bangga sama dia. Sedangkan kamu apa? Perempuan. Bisanya cuma dimanja. Pak, aku juga udah berusaha kok. Tapi nggak pernah tentang aku kan, Pak? Berusaha apanya? Hasilnya aja nggak ada. Coba kamu lihat Arya. Papa jauh lebih bangga sama Arya. Emang ya, laki-laki itu beda sama perempuan. Papa lebih yakin Arya masa depannya jauh lebih sukses dari kamu. Terus terang, kalau untuk kamu Zia, Papa nggak yakin. Udah, Zia juga anak kita. Dia juga butuh, Papa dengar. Kamu gak usah ngebayang dia terus. Biarin sekali-sekali Zia dengar. Akibatnya kamu sering belain dia. Dia jadi manja. Nggak bisa apa-apa. Maaf, Pak. Papa, menang lomba. Wah, hebat. Emang anak papa bisa dibanggakan. Bagus. Wah, tapi sebenarnya Kak Zia tuh juga bisa dapat diadakan kok, Pak. Udah, kamu fokus aja ke sekolah kamu. Kamu itu adalah contoh yang baik kok buat keluarga ini. Pak, Ya, aku udah baca tulisan Zia yang kemarin. Yang serta lomba artikel. belum sih. Papa sibuk. Lagi juga, itu kan cuma sekedar lomba kecil. Lomba kecil, tapi itu penting loh buat aku. Kamu lihat adik kamu Arya. Dia melakukan sesuatu yang menghasilkan. Enggak kayak kamu. Mau kamu apa? Cuma nulis isi perasaan hati kamu doang. Tapi Papa gak pernah sama sekali lihat aku sedikit pun. Papa cuma lihat Arya. Papa cuma bangga prestasi itu dilakukan sama laki-laki. Papa cuma nggak mau kamu hidup dalam angan-angan kamu karena dunia itu nggak semudah apa yang kamu tuliskan. Atau Papa cuma gak mau anak perempuan Papa punya suara sendiri. Cukup Zia, kamu jangan ngelawan Papa. Papa melakukan ini semua untuk kamu. Untuk aku, Papa bahkan gak pernah tanya mau aku apa. Papa cuma pengen aku jadi versi Papa, bukan versi diri aku sendiri. Papa tahu judul itu tentang apa? Papa cuma nggak mau kamu itu terluka seperti Papa dulu. Tapi justru Papa yang bikin aku gak pernah ngerasa cukup akan diri aku sendiri. Membakar amarahku. Sekarang, aku tahu. Aku hanya perlu belajar tidak ikut terbakar. Namun, tak pernah ada seseorang yang mendengar segalanya. Keluargaku tak pernah benar-benar dikatakan cemara. Hanya beberapa luka yang menganga di dalamnya. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah. Nah, ya Zia. Oh ini merah. Tentang kebebasan.
manusia memang dikutuk untuk bebas. Zia, ini gue bawain kopi buat lu. Yang satunya pahit, satunya manis. Lu mau yang mana? Yang pahit aja deh. Biar nggak salah lagi bedaan antara kenyataan sama harapan. Gue boleh liatin dulu. Boleh? Tapi, lu kalau gue pikir-pikir keren juga ya. Ngomong kayak puisi yang ditulis sepatah hati gitu. Ya mungkin emang gitu ya. Gue udah lama nggak percaya sama yang manis-manis. Ngomong-ngomong lu abis ngapain? Biasa, habis dari kutet di sini buat tugas. Kalau lu sendiri, Ayo nanti tugas. Banyak banget. Bang. Aku suka di dekatmu, Zia. Mempelajari teka-teki dalam caramu berkedip. Sebab nalar pun tak sanggup membantah pesonamu yang lirih. Aku tak tahu apakah kau cantik atau aku saja yang bodoh memahami definisi indah sejak pertama kali melihatmu. Aku hafal setiap ekspresi. Jadi aku mempelajarinya. Aku tahu kapan harus tersenyum, kapan harus tampak peduli. Tapi di dalam kepala, rasanya tidak ada suara apapun. Hanya suara gema. Entah kenapa, dunia suka pada yang hangat. Jadi, aku belajar untuk jadi api. Meski di dalam hanya ada dingin. Tuh kenapa atap kayak gitu? Ay, Apa? Gue cuman bilang aja sih. Kayak, kenapa Tuhan bisa nyembunyiin cahaya di balik semua? kalau itu mah bom-balon doang kali. Enggak, gue serius. Tapi lucu ya. Kita sama-sama belum terlalu kenal, tapi kenapa selalu nyambung? Bentar. Ngomong gue juga mau lanjut kelasnya. Oh, abisnya ada kelas? Ada. Apa? Produksi televisi. Terus ini Pak Ivan bukan sih? Kok tahu? Pengen gue nggak tahu. Suasana aku aja kadang gue tahu kok. Balu itu mah. Gimana? Gedung. Gue lanjut ya. Entar dulu. BTW, makasih loh. Iya, selesai. Lari. Bye. Zia. Bareng nggak? Boleh. Wih, serius banget sih. Enggak, bisa aja. Zia, tapi ada yang gue pengen ngomongin deh tuh. Apa tuh? Entah kenapa dari sekian banyak orang di kampus ini yang gue temuin, itu gue menilai lu cukup misterius sih. Iya. Kalau dibilang kenapa? Karena menurut gue, lu itu sibuk ngejelasin diri lu kepada dunia. Enggak juga sih, Yara. Gue tuh lagi asik baca buku aja. Lagi fokus baca buku, soalnya buku ini tuh seru banget tau. Pokoknya ada filsafat-filsafatnya gitu. Terus gue nemuin satu quotes yang menurut gue bagus dan cocok banget untuk para perempuan. Lo mau tau nggak isinya kayak gimana? Apa tuh? Jadi ada quotes
dari Simone de Beauvoir yang isinya tuh bahwa perempuan bisa menjadi perempuan melalui pilihan-pilihannya dan bukan karena dunia yang menentukannya. Terus sore ini tuh gua bakal tetap hidup meski dunia belum sepenuhnya mendengarkan gua. Jangan terlalu bawa serius. Jadi kan gua seriusin. Enggak, gue bercanda doang kok. Gue tuh cuma lagi belajar buat untuk nggak terlalu untuk dimengerti aja sama orang. Kalau gitu, gimana kalau misalkan gua itu coba buat ngertiin lo? Ya elah. Oh jadi ini kamu selingkuhin aku, Rendra? Kamu pikir apa? Loh, gua nggak selingkuh. Lo kali yang belum bisa move on dari pacar lo itu, makanya nuduh gue selingkuh. Kalau udahlah nggak usah ngalihin topik. Kalau kamu nggak selingkuh, coba buktiin ke aku. Pikiran gue sempit dah. Gue stres gue lama-lama di sini. Aku juga stres. Udah nih. Kakak. Tuh kamu lihat anak kamu. Kejar dong anak kamu. Jangan. Gue suka sama anak yang gak berani. Gue mulu sayang. Kamu ini aneh banget sih, Raka. Kamu aja nggak sedih waktu mamamu sakit. Coba apa kamu kenapa sih, Raka? Mas, udah jangan seperti itu. Aku bakal bikin kamu tersiksa kalau kamu sampai lupain kakak. Di sini ya kamu, Mama. Semenjak papa mulai selingkuh, entah kenapa mama jadi sakit-sakitan dan selalu murung. Dan setelah hari itu, aku gak pernah ngerasain apa-apa sampai suatu ketika mama sakit. Papa bilang aku gak punya perasaan. Semenjak kematian mama, aku terus dan terus dipaksa untuk belajar. Supaya apa? Supaya semua orang tidak pernah curiga apa yang terjadi pada diri aku. Tapi apa gunanya belajar sesuatu yang sejak lahir tidak ada di dalam diri ini? Assalamualaikum. Batal ya, makan lah. Dari mana kamu, Raka? Keluyuran jam segini. Mama masih capek ngeliat kamu kayak gini. Keluyuran, bukannya belajar. Gak usah bawa-bawa mama, Pak. Kenapa emang kalau saya bawa mama? Kamu gak suka saya bawa mama? Mama juga capek ngeliat kamu kayak gini. Sampai kapan? Wah, aku tuh udah cukup sabar ya. Kehilangan mama itu udah buat aku tuh kehilangan tujuan hidup. Dan papa terus-terusan bilang aku beban keluarga. Tujuan hidup? Kamu aja bahkan gak tahu cara hidup yang benar gimana. Mama sekarang capek ngeliat kamu kayak gini. Sampai kapan, Kak? Berani kamu dorong saya? Papa.
Terus lagi belajar apa? Di TV. Oh, PTV. Aku tahu tuh kalau misalnya PTV. Ya? Aduh, Gimana sih? Gue tuh. Sebentar Zia. kenapa? Zia, ini tadi ada yang jatuh. Iya biasa ini gue nulis-nulis gitu. Mas nulis, tapi kok ada kalimat berduanya sih? Udah gak usah dipikirin, udah katanya mau beli makan kan, udah sana ya. Udah deh kalau gitu, gue beli makan. Lo emang mau pesen apa? Asik cetan aja. Emang siapa sih? Gak usah lihat, dah sana katanya mau beli makan kan, dah aku tunggu sini ya. Aku nggak ngerti semua ini. Siapa dia? Nah ternyata di sini. Iya tadi gue pindah tempat di sini, sorry ya. Nyariin ya? Iyalah, dari tadi keliling-keliling. Sorry. Tapi gue liat-liat, itu kayak mikirin sesuatu gitu deh. Enggak. Emang kenapa? Kayak ngelamun ya gue? Iya, menurut gue adalah apa yang jadi pikiran itu lupain aja. Nih, gue bawa makanan buat lo. Jangan lo nitip. Kasih, tapi gue tuh nggak ada yang dipikirin. Gue tuh lagi mikirin tugas, tuh banyak tugas. Kalau gue lihat dari lo nih, kayak lo lagi bohong ya? Enggak bohong. Beneran tuh mau lihat tugas gue. Salah, gue udah percaya kok sama lo. Kita dong. Nah, kalau gitu, gue cabut duluan ya. Gue harus ada kelas. Oke. Tapi jangan lupa besok kita ketemuan di danau. Siap. Desa. Bye guys. Bye. Raka, andai kamu tahu, apa kamu masih tetap jadi orang yang selalu ada buat aku? Mas, Apa? kita nggak bisa terus-terusan sembunyiin ini semua dari Zia. Terus? Lu ngomong apa ke Zia? Lu mau ngasih tahu kalau ini semua palsu gitu? Kok kamu tega sih, Mas? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu? Udah. Itu terlalu banyak bahasa yang gak penting, tau gak? Lu tau apa soal Zia? Kenapa gak sekalian lu kasih tahu kalau Zia itu anak yang gak pernah gue harapin? Dan kalau lu mau tahu fakta, pasang kuping baik-baik. Bisa jadi lu yang bakal hancur. Atau lu bakal ngerasa bebas dari rasa bersalah ke perempuan itu. Kamu kenapa sih terus-terusan ngebahas perempuan itu? Aku gak peduli ya mau aku selamat ataupun hancur. Yang aku tahu pasti, aku akan kasih tahu Zia ketika Zia udah siap. Ya udah kasih tahu aja. Zia, kamu kenapa ngeliat aku begitu? Kenapa ibu aku ada di foto yang sama dengan wanita yang mirip sama ibu kamu? Bahkan ada di rumah sakit yang sama. Zia, ini emang ibu aku. Tapi aku nggak pernah lihat foto ini. Kamu dapet dari mana? Aku nggak tahu. Foto ini aja ada di rumah sakit yang sama ibu aku sama ibu kamu. Emang dari awal kita ketemu tuh, aku ngerasa ada yang aneh di antara kita berdua. Bahkan aku ngerasa kita berdua tuh udah saling kenal sebelum kita perkenalan nama. Apa ini kebetulan? Atau emang ada yang disembunyiin dari kita berdua?
Zia, waktu itu tuh aku inget banget ada yang hubungin aku pakai nomor nggak dikenal. Itu isi pesannya, bahwasannya rahasia kamu dan ibu aku tuh bakalan terbongkar. Apa ini semua ada hubungannya ya? Tapi aku penasaran masih tentang foto yang tadi gitu. Kok bisa ya? Gak usah terlalu dipikirin lah, Raka. Tapi aneh aja gitu. Sebentar, mama aku telepon. Oke. Halo, Ma. Zia, kamu di mana? Pulang sekarang. Apa kamu punya teman yang namanya Raka? Aku masih di kampus, Ma. Ini mau pulang sekarang. Kok mama bisa tahu Raka? Apa emang ada sesuatu yang mama sembunyiin dari aku? Zia, kenapa? Apa ada salah dari aku? Kok mama kamu begitu sih? Tapi aku nggak pernah cerita tentang kamu, Raka, ke mama. Tapi ini nggak mungkin. Siapa itu Zia? Pokoknya kamu pulang sekarang. Mama tunggu kamu di rumah. Iya, Ma. Ini aku pulang sekarang. Aku tutup ya, Ma. Zia, tapi kok bisa sih mama kamu kenal aku? Padahal ya, aku ketemu mama kamu tuh enggak. Mama kamu kenal aku juga enggak. Bahkan ya, aku punya teman kecil pun juga enggak. Intinya kita harus ketemu sama aku dulu. Sekarang kamu anterin aku pulang. Ya udah kalau gitu. Aduh, mama tahu. Soalnya ini aku di jalan pulang. Aku kamu lagi marah. Kamu nggak bisa deh. Kamu harus jauh-jauh. Aku nih ngomongin. Yang dalam aku di jalan. Pantes. Tapi kenapa sih tante ngelarang aku ketemu Zia? Iya, Mas. Aku pulang sekarang. Sama aku, kita ketemu sama-sama ya. Dan kamu juga harus bilang ke papa kamu ya. Kalau gue saat ini kaget tuh, pengen jadi diri kamu sendiri, oke? Zia, kamu kenapa? Kamu siap gak? Aku di antara siapa yang enggak sih, Raka. Cuman ya mau gimana lagi, aku juga nggak mau hidup dalam rasa ketakutan. Jadi mau gimana pun itu, kita masuk aja dulu. Ya. Udah yuk. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam.
suruh aku pulang? Gak biasanya mama kayak gini. Terus kenapa mama tiba-tiba kenal sama Raka? Atau jangan-jangan ada yang mama sembunyiin dari aku sama Raka? Kalau emang ada yang mama sembunyiin dari aku sama Raka, please jelasin ke kita berdua, Ma. Zia, mama udah berusaha seumur hidup mama buat ngelindungin kamu. Karena mama gak pernah mau kamu terjerumus dengan semua masalah ini. Tante, tapi kalau ini terkait dengan mama saya mau tante cerita. Karena apa tante tega biarkan hidup saya terus dan terus dihantui rasa tanda tanya. Please tante, saya mohon tante cerita. Ini gak ada urusannya sama kamu, Raka. Tapi Ma, Raka juga perlu tahu untuk semua ini. Please, jelasin. Ya. Sebenarnya saya tahu semua cerita tentang hidup mama kamu, Raka. Tapi mama kamu gak pernah tahu cerita tentang hidup saya. Maksud Mama kenal sama mamanya Raka? Atau selama ini jangan-jangan Mama juga tahu tentang kematian mamanya Raka? Jadi mama kamu udah meninggal, Raka? Iya tante, mama sudah meninggal. Tante, boleh tante cerita kenapa tante bisa tahu kehidupan tentang mama saya? Jujur, mama saya pun gak pernah cerita tentang hal ini. Please tante, saya mohon tante cerita. Sebenarnya ada hal yang gak bisa mama ceritain. Karena kalau cerita itu kebongkar, keluarga kita bisa hancur, Zia. Dan kenapa di antara banyaknya orang, kenapa kalian harus dipertemukan? Lalu kenapa tante dengan mama saya bisa kenal? Sebenarnya mama kamu lebih memilih mundur, Raka. Karena dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seseorang, yaitu Zia. Hah? Zia? Tante, Zia aja belum saya kenalin ke mama saya. Ini gimana sih kok? Apa sih? Tante, saya mohon tante, please tante ceritain semua. Sebelum Papa Zia pulang, saya akan ceritakan semuanya ke kalian. Tante, tapi saya masih nggak ngerti kenapa ibu saya itu menyelamatin Zia. Karena waktu Zia umur 7 tahun,
Maaf Raka, tante lihat kamu mirip banget sama mama kamu. Apalagi pas tante lihat mata kamu yang teduh itu. Tante baru tahu kalau kamu itu anaknya. Pantes kerasa familiar. Mungkin tante bisa nyeritain sampai sini doang. Jadi sebaiknya Raka, kamu pulang ya sebelum Papa Zia datang. Udah Tante kalau gitu, makasih ya diceritain. Iya, aku pulang dulu ya. Rak, jujur aku juga tadi dengar semua cerita ini, tapi aku setelah kamu dengar semua cerita dari mama aku, besok kita masih bisa ketemu. Zia, Apapun rahasia sama faktanya aku bakal cari tahu. Tapi kamu tahu nggak, malam ini aku kehilangan seseorang yang bakal bisa aku miliki. Zia, sebaiknya emang kalian gak usah bersama. Udah ya, sekarang kamu pergi ke kamar kamu. Listrik mahal banget lagi. Papa, aku mau tanya sesuatu sama Papa. Papa kenapa dulu mau nikah sama Mama? Dan terus kenapa sih Papa tuh selalu nyalahin Mama? Bukannya selama ini Mama tuh selalu ngormatin Papa sebagai seorang suami? Diam kamu, Zia. Kamu itu seorang perempuan. Nggak sepatutnya kamu ngomong kayak gitu kayak kamu. Tugas kamu bukan menghakimi ayah kamu. Tugas perempuan menurut siapa? Menurut hati atau sistem yang Papa bangun sendiri? Karena Papa nggak mau kan kelihatan kaku di depan aku. Nggak mau terlihat kalah di depan aku dan keluarga. Iya. Saya nggak pernah takut. Saya cuma menjalankan apa yang benar untuk keluarga ini. Meskipun keluarga ini tidak pernah saya inginkan. Lalu emang dia mau hidup sama Papa selama ini? Enggak, Pak. Papa tuh cuma bisa marah dan marah karena Papa nggak bisa milikin cinta yang Papa pilih, kan? Diam kamu, Zia! Halo, Rak. Halo. Ngomong sesuatu apa? Iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Dan aku juga baru tahu kita terluka. Dan ternyata juga luka kita tuh tercipta karena masa lalu orang tua kita. Oke, kita ketemu di tempat biasa dan mau ya. Oke, aku tunggu. Sama-sama. Zia, aku udah mikirin ini matang-matang. Keluarga kita udah bukan lagi rahasia, tapi kita adalah luka yang belum sembuh. Kalau misalnya kita terus bersama kayak gini, kita cuma mengulang sejarah yang udah mereka buat, Zia. Jangan bilang gitu, Raka. Kita bukan mereka. Kita bisa lawan. Kita bisa akhirin semua masalah ini. Tapi keluarga kamu tuh udah anggap aku tuh sebagai perusak.
Sedangkan keluarga aku itu udah anggap kamu tuh sebagai masalah yang harus dihancurkan. Kita bukan cuman beda, Zia, tapi kita adalah luka yang saling bertabrakan. Kalau emang cinta kita dianggap salah, biarin Raka, biarin. Tapi asal kamu tahu, cinta itu bukan kesalahan. Zia, tapi cinta bukan soal kesalahan aja, tapi cinta bisa jadi soal pengorbanan. Gak apa-apa Zia, di sini aku yang jadi korban. Yang penting kamu itu nggak terus-terusan terjun ke dalam masalah ini. Jadi ini jalan yang kamu pilih, lari dari perasaan kamu. Zia, aku nggak lari Zia, aku cuma mundur supaya nyelamatin hidup kamu, hidup kita Zia. Tapi kalau misalnya memang takdir mempertemuan kita lagi, kita mungkin akan bertemu. Tapi di saat kita udah menerima takdir yang sulit ini. Atau emang takdir yang bukan untuk menyatukan kita, tapi takdir kita untuk menyembuhkan luka orang lain. Cukup Zia. Raka, Kakak, sopan kamu lagi gitu aja. Jangan hindar dari papa deh. Wah, udah cukup ya aku hidup dipenuhi bayang-bayang papa mulu. Dan mulai seterusnya, aku hidup bukan untuk memenuhi ego siapapun, termasuk papa. Zia. Tidak dengan gagap gempita kemenangan, bukan pula dengan air mata kelegaan, tapi dengan diam, dengan kepala yang mulai bisa menunduk tanpa menyesal, dan dada yang mulai berdetak tanpa menyebut namamu di setiap hentakan. Beberapa retak yang dulunya berhasil kau cipta, kini sudah kutata ulang. Tak sempurna, tentu saja, tapi cukup rapi untuk tak lagi menumpahkan luka di tengah malam. Aku menyusun serpihan-serpihan itu bukan demi menjadi utuh, tapi agar aku tahu bahwa aku bisa berjalan lagi meski dengan bekas, meski dengan jejakmu masih samar di setiap sudut. Entah karena aku sebut ini berkah atau petaka, mungkin keduanya. Sebab nyatanya kau tak seabadi itu. Dan ternyata kepergianmu bukanlah kiamat yang kubayangkan. Kau hanya panah yang bukan maaf yang ku minta, tapi yang ku lupa ini cerita tentang rumah yang berbeda. Halo, Zia ya? Iya, Aku Aruna, temannya Raka. halo. Kamu sama Raka kesini? Rakanya di mana?
surat ini mungkin ngejawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Semangat ya Zia. Kehilangan mungkin suatu hal yang menyakitkan, tapi seorang yang mencintai dengan hati dan jiwanya tak akan pernah merasakan kepisahan. Aku pamit dulu ya. Oh, ya udah, makasih ya. Bye. Hai Zia, kalau kamu baca surat ini, kita tidak akan pernah bersatu. Ada banyak suara di kepalaku, banyak yang ingin aku ceritakan. Tapi akhirnya, aku hanya ingin menyatakan satu hal, yaitu terima kasih. Jika suatu hari kita di tempat yang berbeda, jangan pernah lagi meragukan diri kamu sendiri. Zia, percayalah bahwa kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu kira.